Bulan Ramadan itu ibarat bunga yang mekar sekali dalam setahun. Bulan yang di dalamnya terdapat malam terbaik dari 1000 bulan. Semua amal kebaikan kita akan dilipat gandakan pahalanya. Bulan yang di dalamnya terdapat satu malam diturunkannya Al-Quran. Dan bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di seluruh negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, generasi keren yang berbahagia. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas segala limpahan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita bersama. Mulai dari nikmat jasmani, nikmat rohani, nikmat rezeki, semua nikmat Allah tersebut wajib kita syukuri. Jika kita mau mensyukuri nikmat Allah tersebut, Allah akan memberikan tambahan nikmatnya kepada kita bersama. Akan tetapi, jika kita tidak mau mensyukuri nikmat Allah tersebut, malah mengkufurinya, maka Allah mengancam akan memberikan siksa yang amat pedih. Semoga kita mampu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selawat bering salam, tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga dengan selawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan, mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang dicintainya, yang dirindukannya, yang diakuinya sebagai umat yang taat dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, generasi keren yang berbahagia. Adapun tema kita pada hari ini adalah pesan menjelang Lebaran. Tanpa terasa, tak lama lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Ramadan telah dan sedang kita lalui. Di bulan Ramadan ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, ditambah lagi ibadah-ibadah lainnya, dan ditambah di dalam bulan Ramadan kita melakukan qiyamul lail. Kita melakukan sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan amal ibadah kita tahun ini menjadi lebih baik dan lebih membuat diri kita lebih takwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin, shaimat, generasi keren yang berbahagia. Pesan kita menjelang Lebaran ini adalah yang pertama, segeralah kita bayarkan zakat fitrah. Materi ini sudah diulas sebelumnya, bahwa membayar zakat fitrah haruslah segera. Kenapa? Takut lupa. Nanti kalau kita nantilah. Nanti kalau lupa bagaimana? Kalau khatib sudah naik mimbar, kalau sholat Idul Fitri sudah dimulai, baru teringat untuk bayar zakat fitrah, itu tidak sah. Itu hanya akan menjadi sedekah biasa. Sementara zakat fitrah itu sangat penting. Ibaratnya adalah pajak nyawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita segerakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini khusus kepada anak-anak kami yang mungkin yang sedang duduk di bangku SD.
Jangan kita membiasakan diri untuk meminta-minta. Yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maksudnya? Biasanya di hari Lebaran ada kebiasaan di suatu tempat. Anak-anak hilir mudik, masuk rumah, keluar rumah, hanya mengatakan untuk mencari THR. Sebetulnya THR itu apa sih? THR itu adalah tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya itu diberikan kepada para pegawai, para pekerja yang sudah bekerja selama 1 tahun, maka mereka di samping mendapatkan gaji 1 bulan, mereka mendapatkan THR sebanyak 1 bulan gaji. Nah, entah kapan mulai berkembangnya di tengah anak-anak, katanya cari THR, cari THR yuk. Nah, sebenarnya ini budaya yang kurang bagus. Kalau kita bersilaturahmi, niatkanlah silaturahmi. Silaturahmi kita ke rumah paman, ke rumah om, ke rumah tante, ke rumah tetangga. Itu adalah silaturahmi, itu adalah jalan pembuka rezeki. Silaturahmi itu adalah membuat umur panjang. Silaturahmi itu adalah hubungan baik kita, itu bagus. Tapi niatnya innamal a'malu binniat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka jika berkunjung, maka jika bersilaturahmi ke rumah orang lain, niatkan silaturahmi. Jangan niatkan cari THR. Lalu ketika kita bersilaturahmi, lalu dikasih oleh orang, ini hadiah untukmu. Alhamdulillah. Boleh hadiah ditolak? Jangan. Hadiah jangan ditolak. Kalau kita menolak hadiah, sama kita dengan meremehkan orang yang memberi hadiah. Orang akan tersinggung. Jadi kalau kita pergi ke rumah orang pada hari raya, dikasihnya kita makanan, dikasihnya kita uang, katanya itu hadiah, terima saja, itu rezeki dari Allah. Yang tidak boleh itu meminta, om, mana THR om. Itu tidak baik, anak bapak semuanya. Itu mudah-mudahan anak-anak bapak tidak ada yang melakukan hal seperti itu. Kalaupun mungkin belum tahu pernah melakukan, mudah-mudahan Syawal tahun ini tidak ada lagi yang seperti itu. Rezeki itu akan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Niatkan saja bahwa kita berkunjung adalah untuk silaturahmi. Kalau kita bersilaturahmi, Allah akan murahkan rezeki kita, Allah akan panjangkan umur kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Jangan bersikap mubazir. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, jangan berlebihan. Jadi nggak boleh berlebihan. Ngambil makanan secukupnya, ngambil minuman secukupnya. Jangan lebih banyak lagi yang tersisa dalam gelas daripada yang diminum. Lebih banyak lagi yang tersisa di piring daripada yang dimakan. Itu namanya mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwatu syayatin. Sesungguhnya mubazir itu saudaranya setan. Kita pasti marah. Kalau bilang orang kita saudara setan, kamu saudara setan, marah kita tuh. Pasti kita tidak akan terima. Mau kita kelahi kalau orang ngomong itu. Tapi Allah yang menjelaskan kalau kita mubazir itu namanya saudara setan kata Allah. Maka hindari perbuatan mubazir. Kalau kita bertamu ke rumah orang pada hari raya, kalau rasanya minuman itu tidak akan banyak kita minum, katakan kepada tuan rumah sedikit saja tuangkan. Atau kalau sudah dituangkan ke gelas, kita pindahkan lagi ke teko. Supaya apa? Supaya tidak mubazir. Masa iya 1 gelas air disediakan tamu cuma diminum 1 teguk? Itu berarti kita itu mubazir. Siapa lagi yang akan meminum? Siapa lagi yang akan meminum sisa kita? Nggak ada orang yang mau meminum. Paling-paling nanti semuanya akan dibuang. Aku nanti setelah kita pulang dari bertamu, 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, banyak gelas itu
dibuang, dicuci. Betapa mubazirnya kita di hari raya. Maka hindari perbuatan mubazir. Mubazir berikutnya adalah mungkin membeli barang-barang yang tidak bermanfaat. Nampak teman beli itu, beli pula. Nampak teman beli mainan itu, beli pula. Itu anak bapak itu jangan dilakukan. Berpikirlah sebelum berbelanja. Apakah yang mau kita beli ini mentang-mentang banyak uang nih. Banyak orang yang ngasih hadiah ini. Banyak orang ngasih oleh-oleh ini. Banyak orang yang memberi makanan, minum. Jadi tapi ingat. Jangan mubazir. Jangan melakukan membeli sesuatu hal yang tidak kita gunakan sesungguhnya. Yang tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat, jangan lalai ibadah. Biasanya kan begini, di bulan Ramadan kita sudah ibadah penuh, sudah sholat tarawih, sudah berpuasa, sudah tadarus, sudah berzikir, beriktikaf, waktu-waktu kita lebih banyak di masjid daripada di rumah. Tetapi mengapa setelah selesainya Ramadan sibuk silaturahmi ke sana, silaturahmi jauh-jauh. Lalu apa yang terjadi? Sholat asarnya tinggal, sholat zuhurnya tinggal. Kalau itu yang terjadi, itu adalah sangat rugi sekali. Sudah mencari yang mulia, lalu dicari lagi yang sia-sia. Janganlah berbuat sia-sia. Kalaulah kita sudah mendapatkan kemuliaan, pertahankan kemuliaan itu. Itu namanya setelah mandi di air mancur, mandi pula di air lumpur. Mandi di air mancur udah bersih-bersih badan di bulan Ramadan, menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Lalu di hari Lebaran, tidak sholat, lupa sholat, tidak lagi ke masjid, sholat berjemaah. Itu ibarat mandi lagi di air lumpur. Tak mau kan Bapak Ibu seperti itu? Tak mau kan anak Bapak seperti itu? Maka ingatlah, setelah kita mandi di air mancur, tetaplah selalu bersih. Jangan lagi mandi di air lumpur. Yang kelima, hindari perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia itu perbuatan yang tidak bermanfaat. Jangan dijadikan Syawal yang artinya peningkatan. Jadikan sebuah kepoya-poyaan. Jadikan sebuah kehura-huraan. Pergi sana, pergi sini. Nak hiburan sana, hiburan sini. Yang perbuatan sia-sia yang dilakukan, yang tidak bermanfaat, yang menghabiskan waktu dengan percuma, yang tidak ada nilai ibadah sama sekali. Tidak ada bismillah di awalnya, tidak ada alhamdulillah di akhirnya. Berarti perbuatan kita sia-sia namanya. Yang namanya kadang anak-anak beli pistol, ya Allah, beli pistol ada pelurunya, kena orang tuanya terganti. Bawa ke rumah sakit, siapa yang menanggung biayanya? Ya anaknya yang memainkan pistol lah, kena anak tetangga. Atau kena mata sendiri. Atau kena, itu berbahaya. Sia-sia. Apalah manfaatnya main pistol-pistolan itu di tengah ramai. Kecuali kalau kita di hutan main pistol. Ya mungkin kita arahkan ke pohon. Di hutan tidak ada yang kena. Tapi kita ini kan berada di tengah kota anak bapak. Kita berada di lingkungan ramai penduduk. Lalu main pistol, tembak sana, tembak sini. Itu akan membahayakan orang lain. Dan itu juga akan membahayakan diri kita sendiri. Maka janganlah nodai Syawal ini. Jadikanlah Syawal ini bulan peningkatan. Di mana di bulan Syawal biasanya setelah puasa kita bulan Ramadan. Kita lanjut dengan puasa Syawal 6 hari. Tandanya kita mulai peningkatan. Jangan lagi turunkan nilai-nilai derajat kita yang sudah kita tinggikan di bulan Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Inilah pesan yang saya sampaikan. Semoga pesan ini bermanfaat buat saya sendiri dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.